Notifikasi hasil P3K di laman SSCASN diperbarui. Apa artinya untuk honorer R2 dan R3 tanpa L? Jadi teman-teman, di laman SSCASN, maaf nama pendaftar, hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi, yang sebelumnya tertulis Anda tidak lolos dalam seleksi ini. Jadi teman-teman, apa artinya perubahan notifikasi tersebut? Mari kita bahas bersama-sama. Pemerintah terus memberikan pembaruan terkait pelaksanaan seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K tahun 2024. Salah satu informasi terbaru yang menjadi perhatian adalah adanya perubahan keterangan hasil seleksi kompetensi P3K tahap yang pertama di akun honorer. Hal ini tentunya penting untuk disimak oleh semua peserta seleksi. Jadi perubahan ini perlu kita simak teman-teman. Buat teman-teman yang belum mengetahui, silakan coba dicek di laman SSCASN-nya bahwa notifikasi yang sebelumnya mengatakan tidak lolos sudah berubah. Bagaimana notifikasinya? Teman-teman bisa langsung cek sendiri di akun masing-masing. Sebagian besar pelamar mungkin sudah mengecek hasil seleksi kompetensi di akun SSCASN Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Sebelumnya, yang tertulis adalah pelamar yang tidak lulus seleksi tahap 1 akan menemukan keterangan R2 atau R3 tanpa L. Namun informasi terbaru menunjukkan perubahan pada keterangan tersebut. Jadi tampilannya sekarang seperti ini teman-teman ya. Maaf, nama pelamar, hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan kuota formasi. Kini bagi pelamar yang tidak memenuhi kuota formasi akibat kalah perankingan, keterangan yang tertera di akun mereka adalah hasil perankingan seleksi menyatakan Anda belum mendapatkan formasi, yang sebelumnya adalah Anda tidak lolos. Seperti itu teman-teman ya. Jadi sudah berubah sekarang. Penjelasan tentang perubahan keterangan. Perubahan ini dilakukan berdasarkan kebijakan yang diatur dalam regulasi terbaru, yaitu Keputusan Menpan RB nomor 347 tahun 2024. Kebijakan ini meniadakan kode TL atau tidak lulus dalam hasil seleksi P3K. Sebagai gantinya, honorer yang tidak mendapatkan kuota formasi akan memiliki peluang di tahap optimalisasi berikutnya. Jadi teman-teman, tidak diberikannya kode TL di laman SSCASN kita, jadi kita masih diberi peluang untuk dioptimalisasikan formasinya. Nanti kita akan menunggu bagaimana regulasinya tentang optimalisasi formasi tersebut. Jika pada tahap tersebut pelamar mendapat kuota formasi, maka status mereka akan berubah menjadi lulus. Namun apabila tetap tidak mendapatkan formasi setelah optimalisasi, sesuai aturan yang berlaku mereka akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Begitu teman-teman ya. Jadi di tahap 1 tidak ada kata tidak lulus. Jadi semua dinyatakan lulus. Mengapa ada perubahan notifikasi tersebut? Tapi nanti setelah optimalisasi akan ada pelamar yang akan mendapatkan kuota formasi. Jadi ini tergantung kepada kepala daerah masing-masing, berapa formasi yang akan dibuka setelah dioptimalisasi. Jika memang tetap tidak mendapatkan kuota formasi, maka pelamar ataupun honorer akan diangkat menjadi P3K paruh waktu. Begitu teman-teman ya, informasi yang berhasil kita himpun dari berbagai sumber. Kebijakan ini bertujuan memberikan solusi kepada tenaga honorer yang tidak masuk perankingan tanpa menimbulkan beban anggaran yang berlebihan bagi instansi. Kembali lagi, pembukaan formasi oleh kepala daerah masing-masing itu berdasarkan anggaran pembelanjaan pegawai. Jadi teman-teman, itu kenapa formasi yang dibuka itu tidak banyak. Jadi kepala daerah masing-masing itu menyesuaikan dengan anggaran ataupun keuangan dari masing-masing daerah. Kebijakan P3K paruh waktu.
P3K paruh waktu adalah solusi sementara bagi tenaga honorer yang tidak mendapatkan formasi penuh waktu. Dalam skema ini, pelamar tetap mendapatkan nomor induk pegawai ataupun NIP dan statusnya sebagai P3K, namun dengan pengaturan jam kerja dan gaji yang disesuaikan. Kebijakan ini masih menunggu payung hukum berupa peraturan pemerintah terkait manajemen ASN. Jadi, untuk pengaturan jam kerja dan juga gajinya, nanti itu akan diatur oleh peraturan pemerintah. Jadi, teman-teman, kita diharapkan untuk tetap bersabar menunggu peraturan pemerintah tentang penggajian dan juga pengaturan jam kerja buat P3K paruh waktu. Menurut Kemenpan RB, pelaksanaan P3K paruh waktu bertujuan untuk menghindari pemutusan hubungan kerja atau PHK massal terhadap tenaga honorer. Itu poin yang pertama, teman-teman. Jadi paruh waktu itu adalah solusi agar tidak terjadi PHK massal. Yang kedua, memberikan peluang bagi instansi yang memiliki keterbatasan anggaran untuk tetap mengakomodasi tenaga honorer. Jadi selain kepada tenaga honorer, Kemenpan RB juga memberikan peluang kepada instansi dan juga pemerintah daerah untuk mengakomodasi tenaga honorer sesuai dengan anggaran yang ada. Yang ketiga, menyelesaikan permasalahan permasalahan honorer secara bertahap sesuai amanat undang-undang, di mana para honorer dijanjikan tidak akan ada PHK massal dan juga di tahun 2025 tidak ada lagi penerimaan honorer baru di instansi pemerintah. Seperti itu, teman-teman. Jadi itulah mengapa dilaksanakan P3K paruh waktu ini. Untuk update statistik pengumuman seleksi P3K, BKN juga memberikan data terbaru terkait pengumuman hasil seleksi P3K tahap yang pertama hingga 6 Januari. Statistik pengumuman mencatat P3K guru 37 instansi telah mengumumkan, 460 hasil kelulusan telah ditandatangan digital, 25 proses di-approval BKN dan 7 instansi masih menunggu finalisasi. Ini adalah data tanggal 6 Januari kemarin. Kalau per hari ini kita belum tahu apakah sudah keseluruhan untuk P3K guru sudah diakomodir. Bisa kita lihat nanti. P3K Nakes 392 instansi telah mengumumkan, 494 hasil kelulusan telah ditandatangani digital, 7 instansi di-approval BKN dan 9 instansi masih menunggu finalisasi. Jadi masih ada proses. P3K teknis 485 instansi telah mengumumkan, 566 hasil kelulusan telah ditandatangani digital, 6 instansi di-approval BKN dan 10 instansi menunggu finalisasi. Jadi sampai saat ini tahap 1 masih dalam berjalannya proses pengumumannya, teman-teman. Pemerintah berkomitmen menyelesaikan permasalahan tenaga honorer secara bertahap hingga tahun 2024. Semoga kebijakan ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak dan menjadi solusi yang adil. Honorer sebagai pelamar diimbau untuk pantau informasi terbaru melalui akun SSC-ASN BKN ataupun pengumuman resmi dari instansi terkait. Jadi teman-teman yang di tahap 1 untuk selalu memantau perkembangannya untuk mendapatkan informasi-informasi yang terbaru melalui akun SSC-ASN BKN masing-masing dan juga pengumuman resmi dari instansi-instansi terkait. Bagi peserta dengan kode R2 dan R3 yang saat ini dinyatakan tidak mendapatkan kuota formasi. Jadi sekali lagi ya teman-teman, kita tegaskan, kode R2 dan R3 yang saat ini dinyatakan tidak mendapatkan kuota formasi, bukan tidak lolos. Masih ada peluang untuk berubah status menjadi lulus secara optimalisasi. Diharapkan optimalisasi formasi dapat memberikan hasil yang lebih baik, khususnya bagi tenaga honorer yang memenuhi kriteria. Tadi dikembalikan kepada perangkingan ya teman-teman ya. Jadi kode R2 dan R3 yang berubah, tadinya tidak lulus, sekarang berubah menjadi tidak mendapatkan formasi, nanti akan dioptimalisasi. Ya, optimalisasinya kemarin berdasarkan rapat yang bersama dengan Kementerian Dalam Negeri, yang tadinya rapat itu juga diikuti oleh Kemenpan RB dan juga BKN dan juga seluruh pemerintah daerah yang ada di Indonesia, mulai dari Bupati Wali Kota ataupun pelaksana tugas Bupati Wali Kota dan juga gubernur atau pelaksana tugas gubernur. Karena banyak daerah yang kepala daerahnya dipimpin oleh pelaksana tugas pada saat ini, karena beberapa waktu lalu
di negara kita terjadi pemilihan kepala daerah, pilkada. Jadi teman-teman, mudah-mudahan dengan keterlibatan Kementerian Dalam Negeri dalam rapat ini, karena Kementerian Dalam Negeri melihat carut-marutnya rekrutmen P3K pada tahun 2024, sehingga Menteri Dalam Negeri yang dipimpin oleh yang menterinya adalah Bapak Tito turun tangan untuk terlibat dalam penataan P3K yang ada di Indonesia. Sehingga tadi di sini dikatakan diharapkan kebijakan-kebijakan yang terbaru ini dapat membawa manfaat bagi semua pihak, terlebih para honorer ataupun tenaga non ASN yang ada di negara kita ini. Kenapa? Mengingat pengabdian yang sudah belasan bahkan puluhan tahun ini harusnya sudah bisa dihargai ataupun dengan cara diangkat menjadi P3K, di mana dikatakan tadi di sini dikatakan menghindari pemutusan hubungan kerja PHK massal terhadap tenaga honorer. Jadi teman-temanku, dari pernyataan ini sudah ada dalam amanat undang-undang bahwa tidak akan ada PHK massal terhadap tenaga honorer. Jadi ini semua sudah diaturkan dalam undang-undang tentang ASN. Jadi teman-teman, tenaga honorer, yang perlu kita lakukan saat ini adalah perlunya dibantu dengan doa dan juga pemantauan terhadap setiap informasi-informasi ataupun pengumuman yang disampaikan oleh pemerintah di laman SSC ASN kita, ataupun di laman ataupun informasi dari instansi-instansi tempat kita bekerja. Sekian dulu teman-teman yang bisa saya sampaikan. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat kita, khususnya teman-teman yang saat ini berada di honorer dengan hasil R2 dan R3 yang kemarin tidak mendapatkan kode L atau tidak lolos, tapi saat ini sudah berubah menjadi belum mendapatkan formasi. Sekali lagi, masih ada tahapan optimalisasi. Jika nanti sudah melewati tahapan optimalisasi oleh pemerintah, nanti yang tadinya tidak lolos bisa menjadi mendapatkan kode L, dan hasil akhirnya kalau memang tidak mendapatkan formasi